Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Puji Tuhan, hari yang indah. Kita berkumpul bersama lewat ibadah online. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Shout to the Lord. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower and refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami adik-adik sekolah minggu, bahkan kami semua Tuhan, datang bersama berdoa dan memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah online kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja atas kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik siap memuji Tuhan?
Siap. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian I am a friend of God. Haleluya. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? Amazing. It's amazing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friends. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Adik-adik, kita adalah sahabat Allah. Adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di sini, kita semua adalah sahabat. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan sukacita, dengan penuh semangat. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Hap, nyam nyam nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju.
maju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Hap, nyam nyam nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti kaos kaki dengan sepatu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Ayo adik-adik yang di sini, mana semangatnya? Haleluya! Yang di rumah, jangan mau kalah semangatnya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Kita nyanyi lagi yuk. Yesus sahabatku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Lebih semangat lagi. Haleluya, adik-adik. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita sudah mengangkat pujian mengenai sahabat. Dan Yesus adalah sahabat sejati kita. Sahabat kita yang paling setia. Jadi, adik-adik jangan pernah meninggalkan Tuhan ya. Sampai nanti besar dan sampai kapanpun. Haleluya. Yuk angkat pujian ini sama-sama. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar
sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Haleluya. Mari angkat pujian ini lagi. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau baik. Sampai kami bersama, sampai di sorga. Kau adalah sahabat kami dan Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sampai ke besar nanti Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku, Sampai ku besar sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan yang sudah mati bagi setiap kami, yang mau menjadi sahabat kami yang sejati, yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan nanti yang akan diberitakan Tuhan oleh kakak-kakak Tuhan, dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala puji-pujian yang sudah kami bawa kepadamu, biarlah menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online, anak-anak ada di rumah masing-masing, tetapi bersyukurnya kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum kita masuk dalam ayat firman Tuhan yang hari ini, Antaliana mau kita mengulang lagi, yaitu tentang ayat hafalan minggu lalu, ya. Siapa di sini? Anak-anak yang sudah menghafal? Sudah hafal dong, kan 1 minggu yang lalu. Oke? Untuk mengulangnya, ayat hafalan kita minggu lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Ada yang sudah hafal? Kalian anak-anak yang cerdas, yang rajin membaca firman Tuhan, baca Alkitab, pasti tahu ayat ini dan sudah hafal ayat ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Cakep. Oke? Mari kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Buka Alkitab kalian masing-masing. Kita akan belajar, kita akan baca, kita akan renungkan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Tante Liana akan bacakan ayatnya yang ke-3. Sekali lagi, 1 Samuel pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita, firman Tuhan saat ini kita akan belajar tentang dengan tema kasih yang melindungi. Kasih yang melindungi. Kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi mama papa, mengasihi sahabat kita, ya, tentunya bukan menceritakan keburukannya, kan? Bukan menceritakan hal-hal yang jelek dari mama kita, papa kita, atau teman-teman kita, sahabat kita. Kita sebagai sahabat, tentunya kita akan mengasihi dia, mengasihi sahabat kita itu dengan cara melindungi. Bagaimana caranya supaya sahabat saya ini terhindar dari kejahatan, terhindar dari berbuat salah dan sebagainya, ya kan? Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, kalau kalian baca dari ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-5 di situ berbicara bagaimana Daud dan Yonatan. Mereka adalah berdua ini adalah sahabat, ya, sahabat. Yonatan, ayat yang kita baca tadi, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ya kan? Sebagai bukti bahwa Yonatan ini mengasihi Daud, ya. Kalau kalian baca mulai ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang terakhir di sana, mengisahkan bagaimana sebenarnya Daud itu sedang ada dalam ancaman bahaya. Dari siapa? Dari ayahnya Yonatan loh. Dari Saul, ayahnya Yonatan. Nah loh, bingung kan? Sahabat saya dalam ancaman. Ancamannya dari ayah saya. Tetapi oleh karena Yonatan tahu Daud tidak berbuat salah, Yonatan berusaha, dia menjadi sahabat yang baik. Dia menjadi teman yang, dia mau menunjukkan kasihnya kepada Daud. Karena Daud tidak berbuat salah.
Kenapa Saul mempunyai rencana jahat buat Daud? Ternyata kalau kalian baca itu di mulai ayat yang ke-6, ayatnya yang ke selanjutnya deh, pokoknya kalian baca itu, di situ mengisahkan bagaimana Saul iri, Saul dengki. Ayat yang ke-9. 1 Samuel 18 ayat yang ke-9 di sana ditulis, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Karena apa? Baca ayat sebelumnya juga di situ, ya. Daud dipuji-puji, oleh karena apa? Ketika Daud berperang, Daud pulang selalu menjadi pemenang sebagai dia membawa pasukannya itu sebagai orang yang menang. Ya kan? Itu yang membuat Saul jadi dengki, Saul jadi iri. Ayatnya yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan berkata, itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya, dan seterusnya. Kalian bisa baca. Itulah awal mulanya kenapa Saul gak suka sama Daud. Padahal diketahui bahwa Daud adalah sahabat anaknya, Yonatan. Nah, anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari renungan firman Tuhan saat ini kita akan belajar bagaimana Daud dan Yonatan itu saling, khususnya Yonatan ya, khususnya dia mau melindungi temannya, dia mengasihi dengan cara melindungi Daud. Anak-anak dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti tante tadi katakan, Saul itu menjadi marah, Saul dengki kepada Daud, ya, bahkan ingin membunuh. Kalau di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-9 yang tante Liana baca tadi, sejak saat itu Saul marah, Saul dengki, Saul nggak suka sama Daud. Sekali lagi juga tante Liana ingatkan, Yonatan sebagai sahabat, sebagai temannya Daud, dia datang. Kalian bisa baca ayatnya yang ke pasal 19 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, ya, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Duh, gimana nih? Ya, Yonatan sebagai sahabat Daud, aduh gimana nih? Ya. Kalimat selanjutnya, tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Suka dalam hal ini suka karena dia sahabatnya ya. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Saking Yonatan mau melindungi Daud, dia bilang, Daud, Saul ayahku, dia berusaha, berikhtiar itu artinya dia mencoba, dia punya niat mau membunuh, ya, untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Yonatan membuktikan kasihnya dia sebagai sahabat kepada Daud. Dia kasih tahu supaya Daud hati-hati, ada bahaya dan seterusnya ya. Anak-anak nanti bisa baca ayat pasal 19 di dalam 1 Samuel itu. Nah, kita belajar dari situ bahwa kalau kita menjadi sahabat, di awal tadi Tante Liana bilang kita nggak mungkin kalau kita menjadi sahabat yang baik, kita nggak mungkin kalau kita mengasihi sahabat kita, nggak mungkin kita cerita jelek-jeleknya teman kita. Sekalipun dia punya sesuatu sikapkah atau perbuatan yang nggak bagus, pasti kita sebagai sahabat kita mau menutupi. Ayat yang lain katakan kasih itu menutupi pelanggaran. Tetapi kalau dosa ya harus ya. Kalau dosa tetap dosa ya. Tetapi dari konteks ayat firman Tuhan ini, Yonatan menunjukkan kasihnya kepada Daud sebagai sahabat ya, dia mau melindungi. Selanjutnya, Yonatan bukan hanya memberitahu kepada Daud, tetapi Yonatan juga berusaha mendekati ayahnya ya. Yonatan berusaha mendekati ayahnya. Kita baca ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga dari 1 Samuel
19 ayat yang ketiga, aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Ayat yang keempat, lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud. Yonatan cerita yang baik-baiknya Yonatan cerita baik-baiknya Daud kepada ayahnya Saul. Ya kan? Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ayat yang kelima, ia telah mempertaruhkan nyawamu dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Yonatan menyampaikan kepada ayahnya hal-hal yang baik tentang Daud. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya hal yang sama juga kita lakukan. Kalau kita menjadi teman yang baik, kalau kita mengasihi ayah, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sahabat kita. Kalaupun dia dalam bahaya dan kita tahu, wajiblah kita memberitahu. Kalaupun kita tahu ada orang yang mau berbuat jahat dengan dia, bagaimana caranya supaya teman saya ini, saudara saya ini, sahabat saya ini terhindar. Haleluya. Dalam kisah ini Yonatan berbicara tentang, Yonatan menggambarkan tentang Kristus, tentang Yesus. Dia rela, ya. Yesus pun rela menebus dosa. Yesus pun rela disalib untuk menebus kita. Dia memberikan nyawanya. Yonatan dia nggak takut menghadapi ayahnya. Padahal ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan kalau Saul lagi nggak pas hatinya, bisa saja bahayanya datang ke Yonatan. Tetapi Yonatan nggak peduli. Yonatan hanya mau katakan, Raja, perbuatan itu nggak bagus. Bukankah Daud sudah melakukan hal yang baik dan seterusnya. Sama dengan Kristus. Yesus tahu seharusnya kita binasa, seharusnya kita ini masuk dalam hukuman dosa. Tetapi Yesus tahu, Yesus memberitahu bahwa jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia rela berkorban, ya. Sehingga Yesus rela mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nanti kalian bisa catat ayat-ayat firman Tuhannya, ya. Kasih Yonatan kepada Daud adalah gambaran kasih Kristus kepada manusia dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kalian bisa catat Matius 1 ayat yang ke-21. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Pada waktu Yesus, itu kisah tentang kelahiran Yesus, tapi di ayat 21 dikatakan, karena dialah, Yesus itulah yang akan menyelamatkan umatnya. Amin. Ayat yang lain, Matius 18 ayat yang ke-11. Matius 18 ayat yang ke-11. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kita akan baca satu ayat. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28. Dengan jelas firman Tuhan katakan. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan diri kita menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi saudara yang mengasihi. Mengasihi untuk apa? Mengasihi untuk melindungi supaya yang kita kasih itu tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh kepada hal-hal yang jahat, tidak jatuh kepada pencobaan, kepada masalah-masalah. Kalau kita tahu, kita bisa kasih nasihat, nasihatilah dia. Haleluya. Daud dan Yonatan bersahabat. Kita lihat ada gambar yang membuktikan mereka adalah sahabat yang sejati, ya. Kemudian gambaran dari mereka adalah gambaran Yesus adalah sahabat kita. Haleluya. Dia menebus dosa kita.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini ayat hafalan kita. Amin. Ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13. Ingat ya, ayat ini kiranya juga mengingatkan kita juga. Untuk itu hafal, bukan cuma dihafal tapi harus dimengerti, oke? Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Itulah yang dikerjakan Yesus buat kita. Kita adalah sahabat Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Menjadi pengakuan kita bahwa Dia adalah Yesus yang adalah sahabat kita. Haleluya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti. Tuhan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti. Tuhan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menjadikan kami sahabat-Mu Tuhan. Kami juga mau menjadikan Engkau sahabat kami yang rela. Engkau rela mati menebus kami Tuhan, menebus dosa kami. Engkau mengangkat kami menjadi sahabat-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau melindungi kami, Engkau membuat kami bersuka cita, Engkau yang menjauhkan kami dari kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami yang baik. Biarlah firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi sahabat bagi orang lain, menjadi saudara bagi orang lain. Mengasihi mereka dan melindungi mereka. Amat terlebih Tuhan, kami mau membawa jiwa untuk datang kepada Engkau. Percaya bahwa Engkau-lah sahabat kami, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.